kan pemulung itu seperti apa? Ya seperti kamu, pekerjaannya itu cuma mencari barang bekas. Percuma kamu ngomong seperti itu sama aku. Otak aku ini pinter. Aku itu orang berpendidikan. Tapi kamu jangan bermimpi. Jangan bermimpi bahwa kamu akan menikahi pewaris tunggal, cucu orang terkaya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Oma, gara-gara Oma, aku nggak bawa uang sedikit pun. Mana aku dipaksa dijodohin terus sama wanita yang aku nggak kenal lagi. Wanita ini masih belum tentu cocok dengan kriteria aku. Coba aja deh ngelihat aku yang seperti ini. Apa dia masih mau sama aku? Gak bakalan, pasti gak bakalan mau menerima aku yang seperti ini. Udah, aku mau istirahat aja dulu. Gak biasa jalan, capek. Di sini kayaknya enak untuk istirahat. Di bawah pohon mangga. Bisa nyender lagi. Pagar yang kokoh. Mana ya lipstikku? Kok nggak ada sih? Aduh, kaki siapa sih ini? Kakinya ya mas? Tidur kok di pinggir jalan sih? Ini mengganggu pengguna jalan kalau kayak gini. Ada apa ya mbak? Ada apa lagi? Saya punya salah apa ya? Kalau saya punya salah, saya minta maaf ya mbak. Saya cuma kecapean, saya istirahat di sini. Kalau mau minta maaf, itu tahu sikon letak kesalahan kamu tuh gimana. Kalau kamu kesalahannya seperti ini, kamu tuh sudah mau mencelakai aku. Maksudnya gimana ya mbak? Saya nggak ngerti. Soalnya saya barusan udah tidur mbak. Maafin saya mbak kalau saya punya salah. Gak ada. Aku tuh tidak menerima maaf dari kamu. Kesalahan kamu barusan kamu tidur, tetapi kaki kamu tuh hampir kena aku. Loh mbak, saya minta maaf ya mbak. Saya nggak tahu. Saya kan lagi tidur barusan mbak. Jadi seharusnya ya mbak yang lihat-lihat sendiri kalau jalan. Mungkin mbak fokus ke hal yang lain. Dasar ya pemulung, taunya mencari letak kesalahan orang lain. Seharusnya kamu itu introspeksi diri dulu sebelum kamu itu menilai kesalahan orang lain. Mbak, tenangkan diri mbak dulu. Saya tidak bermaksud untuk melakukan hal seperti itu mbak. Saya nggak sengaja. Namanya orang tidur mbak, nggak tahu apa yang dilakuin badannya. Badan kan itu bergerak sendiri mbak. Kalau mbak menyalahkan saya, ya mungkin mbak salah. Seharusnya mbak itu kalau jalan pakai mata. Kalau mbak itu jalannya nggak pakai mata, ya pasti mbak jatuh, kesandung. Pakai nyolot lagi. Aku ngomong sama kamu itu nggak sampai ke mata-mata. Ini mata aku. Kedua mata aku tuh masih melihat secara jelas. Dan kamu kalau mau tidur di rumah kamu. Mbak ini tidak mengerti kalimat yang saya ucapkan ya. Mbak
sekolah tamatan apa ya Mbak? Saya kan cuma bilang kalau jalan itu pakai mata, jangan pakai apa? Pakai dengkul. Pendidikan aku itu tinggi dibandingkan cuma sama kamu pemulung. Pendidikan aku tuh jauh lebih tinggi daripada kamu. Terus kalau pendidikannya Mbak tinggi, Mbak itu menyalahkan saya. Saya kan nggak tahu apa-apa Mbak. Badan saya mau bergerak kemana kalau saya nggak sadar. Ya maafin saya Mbak kalau semisal saya sudah mau bikin Mbak jatuh barusan. Enggak. Udah dikasih tahu aku tidak menerima maaf dari kamu. Seharusnya kamu tuh kerja. Kamu tuh cari rongsokan, kan kamu tuh pemulung. Jangan malah bermalas-malasan di sini. Tidur cuma kerjaannya. Mbak, saya ini juga manusia Mbak. Saya juga butuh istirahat. Saya sudah seharian keliling cari sampah. Kalau saya istirahat apa salahnya sih Mbak? Emang Mbak gak pernah istirahat? Mbak robot yang nggak pernah istirahat kalau sudah lelah. Robot aja Mbak, kalau kehabisan baterai dia di off kan lalu dicas. Sini. Sebelum kamu ngomong seperti itu, aku sudah tahu sistem pekerjaan itu seperti apa. Tetapi ini beda. Pekerjaan kamu sulit untuk mendapatkan uang. Jadi kamu harus kerja terus tanpa istirahat. Mbak itu jangan berpikiran sempit dong Mbak. Apapun pekerjaannya, yang penting mendapatkan uang yang halal. Mbak itu jangan meremehkan hal yang kecil Mbak. Hal yang besar itu berawal dari hal yang kecil Mbak. Mbak itu harus ingat itu. Ngeles terus ya. Kamu ini kayak pemulung tapi kamu tuh sok pinter. Saya cuma bilang faktanya Mbak. Apakah salah? Kata-kata saya salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Salah semua. Perkataan kamu nggak ada yang benar. Tingkah kamu juga nggak ada yang benar. Kamu tuh selalu salah di mata orang yang seperti aku. Bajunya udah robek-robek. Seharusnya kamu tuh ganti pakaian. Hasil dari rongsokan kamu ini dibelikan baju, biar baju kamu itu layak untuk kita pandang. Saya tahu Mbak, saya seorang pemulung. Saya nggak kuat beli baju. Tapi Mbak nggak perlu menghina saya seperti itu Mbak. Memang Mbak serba kecukupan, mau beli apa pasti mempunyai uang. Dibandingkan saya harus bekerja dulu banting tulang untuk saya makan hari ini. Untuk besok saya harus kerja lagi untuk makan. Saya tahu Mbak seharusnya mikir kalau Mbak orang berpendidikan. Mbak jangan menghina saya Mbak. Walaupun saya nggak punya uang, saya orang miskin. Mbak jangan menyombongkan diri Mbak. Kalau Mbak nanti akan jatuh juga di bawah. Dunia ini berputar Mbak. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada yang kaya. Kalau sudah yang atas berkehendak, pasti akan menjadi orang melarat, orang miskin. Shh, diam. Meskipun kamu ngomong seperti itu, hati aku enggak terketuk sedikit pun dengan semua perkataan kamu. Ingat ya, kamu itu cuma pemulung. Tahu kan pemulung itu seperti apa? Ya seperti kamu, pekerjaannya itu cuma mencari barang bekas. Percuma kamu ngomong seperti itu sama aku. Otak aku ini pinter. Aku itu orang berpendidikan. Nggak ada gunanya dong. Mbak nggak perlu harus melakukan hal seperti ini terhadap saya kan? Jika Mbak diperlakukan seperti saya seperti ini, apakah Mbak itu nggak merasa sakit? Mbak itu sudah keterlaluan sebagai seorang wanita. Wanita itu feminim, lembut. Mbak itu adalah calon seorang ibu. Mbak tidak patut untuk melakukan hal ini terhadap seorang laki-laki, karena laki-laki itu seorang imam bagi seorang perempuan. Hei, bangun. Lelaki kayak kamu mau jadi pemimpin, mau jadi imam bagi wanita. Ngerawat diri kamu aja kamu itu susah. Merawat penampilan aja kamu nggak bisa. Aku itu masih muda. Aku pantasnya mencari lelaki yang tidak seperti kamu. Semoga aja Mbak itu mendapatkan laki-laki yang tak seburuk sifat Mbak itu.
Karena sifat seseorang akan dipertemukan dengan jodohnya yang sifatnya akan sama seperti Mbak. Saya cuma berdoa semoga nggak sama. Kalau sama, Mbak akan tahu rasanya diperlakukan seperti ini oleh Mbak. Amin. Semua doa-doa kamu itu semoga diijabah. Dan kamu harus tahu pemulung, aku itu bakalan dijodohin sama pria kaya raya dan asetnya itu banyak. Jadi kalau cuma dibandingkan sama pemulung yang nggak bisa ngerawat dirinya dan nggak bisa menjaga penampilannya, itu nggak ada apa-apanya. Semoga suatu saat nanti Mbak akan menjadi seperti saya, agar Mbak tahu rasanya saya di posisi ini yang dihina oleh Mbak. Mbak dengarkan ya kata-kata saya. Ucapan orang yang tersakiti itu terkadang akan cepat dikabulkan. Orang seperti kamu, doanya bakal terkabulkan. Nggak pantas ya orang seperti kamu mendoakan aku. Seharusnya kamu itu doakan diri kamu sendiri, supaya kamu itu punya pekerjaan yang lebih baik, kamu bisa beli baju yang bagus dan layak untuk kamu pakai. Gitu. Udah ya, sekarang kamu aku kesel sama kamu, beribu-ribu kesel. Ada apa ini? Kok dorong-dorong sih, Vin? Apa sih kamu, Put? Kenapa kamu dorong-dorong dia? Mas nggak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa Mbak, Diapain Mas sama Vina? Apaan sih, Put? cuma didorong aja Mbak. Loh. Ya mungkin karena saya yang salah, kaki saya menghalangi jalannya. Ya, Mbak tadi nyebut siapa? Vina? Mbak namanya Vina. kenalin. Sepia Nita Delvina. Iya, nggak usah diperjelas nama aku. Nama aku tuh Vina. Kenapa sih kepo banget sama nama aku? Kalian saling kenal? Ya enggak lah, masa iya sih, Put? Aku kenal sama pemulung. Tapi kok tahu nama kamu, Vin? Oh iya ya, nama lengkap aku lagi. Pemulung jelek, pemulung bau. Oh, di mana nama aku? Vin, nggak usah kayak gitu juga kali, kan bisa ngomong baik-baik. Enggak Mbak, saya cuma nebak aja. Biasanya kan kalau nama Vina itu identik ya Sepia Dita Delvina, seperti itu Mbak. Nggak bisa dipercaya omongan kamu ini. Omongan kamu ini perlu dicurigain. Vin, kamu nih harus jadi orang susun banget sih. Kamu mau punya niatan jelek sama aku ya? Enggak Mbak. Mbak itu jangan menuduh-nuduh saya sembarangan Mbak. Saya cuma nebak aja Mbak. Itu aja. Sebentar. Tadi dari kejauhan aku melihat kamu, Vin, dorong-dorong dia. Ini sebenarnya ada masalah apa? Terus Mas ini tadi bilang kaki dia menghalangi jalan kamu. Maksudnya gimana sih? Saya gini Mbak, saya kan tadi tidur. Terus? Nah, saya nggak tahu. Mbak ini bilangnya kesandung kakiku gitu Mbak. Kan saya nggak tahu Mbak, kalau orang lagi tidur kaki saya mau bergerak kemana, kan itu gerak refleks tanpa sadar kan Mbak. Emangnya Mas tidur di mana? Tidur di sini barusan Mbak. Saya tidur di sini. Vina. Nggak aku. Saya tidur di sini Mbak. Nah Mbaknya datang dari arah mana saya nggak tahu Mbak. Tiba-tiba dia nendang-nendang kaki saya, ya saya kebangun Mbak. Iya, aku sekarang paham. Vin, kamu juga, kamu kalau jalan itu ngelihat jalan tuh pakai mata, jangan meleng. Betul. Jalan selebar ini kamu masih nyalain orang. Sudah Mbak, saya sudah ngiketin seperti itu. Kalau jalan pakai mata, jangan pakai. Jangan pakai apa lagi, Put? Mulut kamu itu diem kalau nggak tahu kenyataannya. Mulut asal jeplak aja kalau ngomong. Kok jadi marah sama aku sih, Vin? Sudah Kamu Mbak. udah salah, harusnya minta maaf. Kamu jalan selebar itu bisa milih jalan, kamu bisa geser kalau memang kamu itu melihat jalan. Kamu kan bisa ngelihat ada orang di situ. Mbak, udah Mbak, nggak usah bertengkar Mbak. Biar aku saja yang minta maaf. Sudah Mbak, Iya, saya tidak mau memperpanjang masalah ini. Saya tidak mau ribut-ribut Mbak. Kalau didengar orang-orang nanti disangkanya ada apa Mbak. Mas, ya nggak gitu juga dong. Orang salah harus minta maaf. Mbak. Emang bener-bener nih si Vina, Mbak. dia kalau salah dia nggak pernah mau minta maaf. Mbak,
biarin saja. Saya minta maaf karena saya orang miskin, saya orang kotor. Seharusnya saya yang minta maaf. Enggak. Ya udah Mbak, saya minta maaf atas kesalahan saya. Rangkres, gimana? Saya minta maaf atas kesalahan saya, Mbak. Bagus, itu yang mau aku dengerin dari mulut kamu. Perkataan maaf. Vin, Apa? dia udah tulus meminta maaf sama kamu, tapi kamu masih nyolot kayak gitu. Hah? Heran ya aku sama kamu. Herannya di mana? Kan aku nggak salah. Seharusnya kamu itu harusnya nggak perlu belain pemulung ini. Karena apa? Karena kamu itu nggak bakalan berharga di mata pemulung yang cuma kotor kayak gini. Aku tahu. Aku nggak bakalan berharga kok di mata pemulung seperti dia. Tapi aku juga nggak bisa diem aja. Aku kenal kamu siapa. Aku tahu sifat kamu seperti apa. Jadinya aku tahu dong di sini siapa yang salah. Pasti kamu. Jangan mentang-mentang kamu tahu sifat aku. Aku tuh selalu dicap buruk sama kamu. Yang buruk itu pemulung ini. Ini gara-gara kamu. Tapi nyatanya emang seperti itu kan? Udah. Mas, udahlah Mas. Mbak, Dia emang kayak gitu. Mbak, tolong, saya tidak mau ada keributan di sini, Mbak. Tolong, udah jangan diperpanjang masalah. Udah. Lebih baik aku itu punya urusan yang lain yang lebih penting. Kalau kamu mau sama pemulung ini, kamu mau belain dia, kamu mau deket-deket sama dia, itu terserah kamu. Kaki kamu ya, Vin? Punya kaki nggak disekolahin kali ya? Kasar banget jadi cewek. Mas, maafin Vina ya. Kok malah jadi aku yang minta maaf? Mas nggak apa-apa kan? Nggak ada yang sakit kan? Mas tadi didorong-dorong loh sama Vina. Mas, Ternyata dia. Mas, Wanita seperti itu tidak cocok. Jauh dari apa yang aku mau. mau apa Mas? Oma ternyata salah. Memilih wanita buat pendamping aku. Kalau kelakuannya seperti itu, mana mungkin dia itu akan perhatian terhadap aku dan keluargaku. Mas, Ya, kok saya malah jadi dikacangin sih Mas? iya Mbak, ada apa Mbak? Mas nggak apa-apa kan? Nggak diapa-apain sama Vina? Nggak apa-apa Mbak. Terima kasih sudah mau bantuin saya. Saya sekali lagi terima kasih, soalnya nggak ada orang yang mau membela saya. Ya, saya kasihan aja Mas. Mas udah kayak gini, masih didorong-dorong, dimarah-marahin lagi sama si Vina. Bener-bener tuh cewek. Heran deh. Iya Mbak. Mas, beneran nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mbak. Udah makan? Belum. Kenapa? Terus kenapa tidur di sini tadi? Kecapean Mbak, karena masih belum makan. Kenapa nggak makan? Ya udah Mbak, kita ngobrol sambil duduk aja ya. Gak enak rasanya ngobrol sambil berdiri. Di situ ada tempat duduk Mbak. Yaudah yuk. Pilihlah semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini. Jadi Mas sudah seharian cari barang bekas kayak gini. Awas, duduk sini aja. Kayaknya lemes banget ya. Duduk ke atas dong. Ya Mbak, saya enak di bawah aja Mbak. Mas, saya permisi ya. Iya. Ngomong-ngomong, rumah Mas di mana? Rumah saya di mana-mana Mbak. Oh, Mbak, maksudnya dimanapun ada tempat untuk istirahat, itu adalah rumah saya. Bumi sebagai kasur saya dan langit sebagai atapnya Mbak. terus Mas nggak makan dari tadi soalnya masih belum cukup itu barang rosokannya, barang bekasnya. Iya Mbak. Hidup seperti ini juga banyak saingan kok Mbak. Saya dari TPA sebelah sana diusir
oleh pemulung juga sih Mbak, tapi dia udah datang duluan. Jadi dia berhak menguasai tempat di sebelah TPA sana Mbak. Mas, kalau menurut saya TPA itu tempat umum. Jadi siapapun boleh datang ke situ dan siapapun juga boleh mencari barang bekas di situ. Itu bukan milik pribadi. Jadi rezeki setiap orang kan sudah ada yang ngatur. Gak boleh dong seharusnya kayak gitu. Iya Mbak. Mas, gini deh. Karena Mas dari tadi belum makan, kan nanti Mas lemes, terus nggak bisa kerja. Mas nggak bisa kerja, Mas nggak dapat uang. Udah biasa Mbak. Kadang saya juga 3 hari nggak makan nasi. Tapi cuma minum air putih. Hal kayak gitu Tetap nggak boleh. sehat, kok. Nggak boleh dibiasakan. Nggak sehat buat lambungnya. Tapi buktinya dan seperti yang Mbak lihat, saya sehat-sehat aja. Iya. Oh ya, Mas. Salaman dulu. Nih, Ferry Mbak. di balik tangan saya ada kertas warna biru. Nih, aku bisa sulap kan? Iya Mbak. Dan ini buat Mas. Nih, buat beli makan. Ambil. Apa ini Mbak? Mas, kira-kira ini apa? Uang kan? Nih, buat Mas. Buat saya Mbak. Iya. Ini. Ini nggak terlalu besar Mbak buat saya. Ini menurut saya terlalu besar Mbak. Saya nggak bisa nerimanya Mbak. Saya kembalikan ya Mbak. Ini Mbak, saya kembalikan Mbak. Udah, Mas pakai aja uang ini buat beli makanan. Biar lambung Mas itu nggak sakit. Biar semangat kerjanya, ya? Iya Mbak. Sekali lagi saya terima kasih untuk uangnya ini Mbak. Iya, sama-sama. Oh iya Mbak. Tadi kan saya sudah nyebutin nama saya. Terus nama Mbak siapa? Nama? Nama aku Putri. Namaku Ferry Mbak. Ya udah, kalau begitu aku pamit dulu ya Mas. Saya masih ada urusan. Sekali lagi saya terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Ya udah, semoga kita bisa ketemu lagi. Rumah Mbak di mana ya Mbak? Sekitaran sini. Iya, sekitar sini. Putri kan ya? Ya, nanti kalau Mas cari barang bekas di daerah sini lagi, insya Allah kita bisa ketemu lagi kok. Iya. Nanti saya ajak mampir ke rumah ya. Pasti. Saya ramal kita akan ketemu dalam waktu dekat. Ya udah, saya permisi dulu. Hati Mbak. Iya. Wanita itu sangat baik ya. Tadi udah nolong aku dari wanita yang jahat. Sekarang dia ngasih uang aku 50.000. Ternyata pilihan Roma nggak tepat. Tapi pilihanku sebentar lagi pasti sangat cocok. Dia akan sayang sama aku dan juga keluargaku. Aku harus mendapatkan hati dia sebelum dia didapatkan oleh laki-laki lain. Aku harus berusaha secepat mungkin. Aku harus gerak cepat. Soalnya wanita seperti itu sangat langka. Tunggu aku ya. Kesel banget ya sama Putri. Hah, kan aku itu mau ditunangkan sama orang kaya. Kenapa enggak aku manfaatin aja Ovi? Kan Ovi itu suka sama aku. Aku manfaatin Ovi untuk melabrak pemulung dan Putri itu. Supaya aku bisa membalaskan kejengkelan aku ini sama mereka berdua. Aku nggak terima tadi aku dipermalukan di depan pemulung sama Putri. Pemulungnya juga minta maafnya itu nggak ikhlas, nggak dari hati. Kasih tahu Ovi deh. Akhirnya. Kesel banget deh.
Kenapa, Vina? Pujaan hatiku, memangnya siapa yang telah melukai kamu, Vin? Biar aku belain. Sayang gini. Barusan aku itu kan mau perjalanan ke rumah kamu. Iya, sayang. Terus sayang, itu barusan ada pemulung. Pemulungnya itu dibelain sama temen aku yang nyolot itu. Oh, gadis waktu itu. Aku mau bilang ke kamu, tapi kamu tuh jauh. Kalau kamu tuh dekat, aku pasti bilang, nih sayang nakal sama aku kayak gitu. Ya udah, sayang. Kita cari dia, kita bikin perhitungan sama dia. Aku bakal bejek-bejek seperti tempe penyet. Beneran sayang? Iya, sayang. Mumpung motor aku lagi bersih. Ayo, sayang. Come on, sayang. Gini, kalau manfaatin orang yang bisa dimanfaatin. Pinter kan aku? Aku bakal kasih paham sama tuh orang. Iya sayang, kita tuh balik lagi ke sana. Kita harus cari pemulung itu. Ini arahnya kemana, sayang? Sana apa sana apa sana? Ya ke sana aja kan, itu pemulung pasti jalan sayang. Oke. Kemana lagi aku harus mencarinya? Kelihatannya titik terakhir bos memberitahu lokasinya adalah di sini. Aku harus mencarinya kemana lagi? Semisal aku tidak bertemu dengan bos Ferry, bisa bakalan berabe aku ini. Aku harus menemukannya. Semisal aku tidak bertemu dengan bos, bisa-bisa aku yang dimarahi dengan bos besar. Kan bos adalah salah satu pewaris hak tunggal di keluarganya. Aku harus segera menemukan bos. Ini pasti gara-gara perjodohan itu. Di sini nih titiknya nih. Apa jangan-jangan dia ya? Aku coba samperin dia. Permisi, Pak. Aduh, Pak Bos. Saya itu mencari bos sudah sekian hari, bos. Sampai sekarang, Kenapa kamu mengganggu aku yang sudah memikirkan strategi matang-matang? Kamu ngapain tiba-tiba muncul di belakang aku? maafin saya, bos. Kedatangan saya ke sini, bos, untuk menjemput bos kembali ke rumah bos. Soalnya Oma sedang merindukan bos. Rindu-rindu. Diam. Aku mau mikir. Ya. Aku datang. Rombongan. Terus aku bawa bukit bunga. Enggak. Jangan bukit bunga. Perhiasan. Berlian. Ya, cincin. Jangan cincin sih. Terlalu kecil. Kalung. Astaga, Oma. Maafin aku, Oma. Cucu kesayangan Oma lagi lupa ingatan. 2 kali kamu ganggu pemikiran aku. Ini mikir susah. Bos ngapain ngomong sendirian, bos? Di sini ada aku, bos. Loh, bos. Dah, jangan ikutin aku lagi. Aku mau pergi. Ya. Kalung yang berhiaskan mutiara atau berhiaskan berlian. Pasti dia suka. Stop. Pura-pura marah sama aku. Marah sama aku. Kenapa, bos? Cepetan. Iya, Pak, maafin saya. Kamu kira uang itu hasil pemberian nenek moyang kamu? Hah? Iya, Pak, maafin saya, Pak. Jangan cuman maaf. Aku itu tidak butuh maaf. Aku cuman butuh uangnya sekarang juga. Iya, Pak, iya. Siapa lagi? Diam. Aku masih ngomong sama dia. Dia itu masih banyak tanggungan kepadaku. Kalian teman-temannya, tolong dong, bayarin. Bukan. Kita juga punya masalah sama nih orang, Mas. Iya. Lebih baik Mas lipet-lipet aja orang ini, Mas. Diam kamu, mulut kamu bau. Kurang ajar ya. Dan untuk kamu,
Kalau sampai nanti sore kamu masih belum mengumpulkan tanggungan-tanggungan kamu, aku bakalan bawa kamu ke kantor polisi dan biar terpasang. Awas kamu ya. Berani dorong-dorong aku. Maafin aku, bos. Pergi. Kan aku disuruh bos. Pergi, buruan. Tapi pulang, bos. Pergi. Permisi, bos. Awas ya. Permisi. Punya tanggungan ya? Kamu masih inget sama aku kan? Sini pemulung yang jelek nggak tahu diri. Tadi kamu itu sempat mau godain aku kan? Masa sayang aku disuruh pacaran sama dia? Tega banget ya. Kapan? Enggak. Siapa juga yang mau pacaran sama mak lampir seperti dia? Tuh kan. Apa kamu bilang? Pasangan aku sesosok malampir. Mas itu sudah kurus. Kalau emas sama dia tambah tinggal tulang sama kulit, Mas. Mas, Ajar ya. Mas pemulung, Mas rongsoan. Pasangan aku adalah yang terbaik buat aku. Dan Mas, tolong jangan goda-godain. Mas, saya sedikit pun saya nggak pernah mau goda-godain dia. Mas jangan percaya mulut seorang wanita seperti dia. Mulut wanita seperti itu kadang sering membalikkan fakta yang ada. Padahal justru saya takut sama wanita seperti itu. Kamu pikir aku ini menakutkan? Sini kamu. Pemulung. Ngomong kok kayak gitu sih kamu? Mau ngapain? Sayang, aku nggak terima ya. Dia itu sudah menjelek-jelekan aku. Aku minta kamu tuh balas dia. Pemulung, berani kamu ya, berani godain pacar aku yang cantik. Kamu bilang dia seorang malampir. Mas, saya sudah bilangin saya nggak godain dia. Buat apa saya godain mak lampir seperti dia? Buktinya dia melapor sama saya gitu, Mas. Mas, tahu diri sedikit. Itu lagi temen aku yang rese. Mas, gini, daripada godain dia, aku lebih baik godain dia. Dia itu lebih cantik, dia itu lebih feminim, lebih keibuan daripada dia. Sebentar. Ini ada apa? Kenapa ribut-ribut di jalan? Mbak, saya jelasin ya, Mbak. Pemulung ini berani-beraninya godain pacar saya. Putri, nggak usah sampai kayak gitu. Gini Mbak, pria ini datang ngelabrak aku. Dia kira aku godain perempuan ini. Mbak, tolong jelasin sama pria ini Mbak. Padahal saya sudah jelasin, cuma dahinya aja yang lebar tapi gak bisa mikir. Oh, pantesan ya, nggak cowok, nggak cewek, sama aja. Mas, dengerin saya ya. Apaan? Mas harusnya tanya nih sama wanita yang satu ini. Tanyain sama pacar kesayangannya Mas. Sebenarnya yang cobain goda apa megang-megang? Dengerin, yang goda-godain dia itu malah dia, bukan kebalik. Putri, apa? Dengerin. Tadi waktu dia tidur nggak sengaja di jalan kan lebar, bisa dong cari jalan yang lain. Dia malah cari-cari kesalahan orang lain, malah pakai marah-marah lagi sama dia. Betul, yang bener, Mbak. Ngapain aku bang sama kamu, nggak ada gunanya. Sayang, aku jelasin ya. Tadi pas waktu aku jalan, kakinya dia itu ada di jalan, jadi aku mau kesandung. Terus dia ngajak pacaran aku gitu, yang bener. Apa bener, Mbak? Dengerin ya. Nggak ada ceritanya dia ngajakin cewek kayak gini tuh pacaran. Yang ada dia yang selalu cari-cari kesalahan orang lain. Uang kaki ada di pinggir kok, main tendang-tendang aja. Wow, mobilnya sayang, Mobilnya sayang. mewah banget. Itulah. Oh, jangan-jangan calon tunangan aku. Apa kamu bilang? Wah, mulut kamu ya sayang. Mulut kamu benar-benar berbisa. Mobil sudah siap Pak. Terima kasih. Siapa? Satu hal lagi. Sepia Dita Nelvina. Aku adalah Ferry Hadi Gunawan, pria yang dijodohkan denganmu. Tapi kamu jangan bermimpi. Jangan bermimpi bahwa kamu akan menikahi pewaris tunggal, cucu orang terkaya. Karena aku sudah tahu dari awal sifat kamu yang sangat picik itu dan sangat licik. Aku tidak mau mempunyai seorang istri seperti kamu. Lebih baik aku menikah dengan dia daripada menikahi dirimu.
Karena walaupun aku baru mengenal dia tadi, aku rasa dialah wanita yang tepat untuk aku nikahi. Dan Vina, aku benar-benar kecewa sama kamu ya. Lebih baik aku putusin kamu. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Pokoknya putus. Minggir kamu. Minggir. Pergi aja, aku bersuka sama kamu. Kita bisa ngomongin baik-baik, siapa tahu kamu setuju kalau mau tunangan sama aku. Dan Berhenti. Kamu nggak usah ngikutin aku ke belakang, kamu ngikut ke belakang. Maju. Aku nggak mau berdekatan dengan wanita seperti kamu. Wanita yang bercabang-cabang di mana-mana. Mungkin cabang kamu bukan pria yang tadi. Mungkin masih banyak cabang-cabang kamu, kan? aku bukan pohon yang bercabang-cabang. Iya, kamu memang bukan pohon. Tapi laki-laki yang ada di dekat kamu itu banyak. Maksudnya, bukan laki-laki teman kamu, tapi kekasih kamu. Kamu mau kan ikut aku ketemu dengan om aku? Hah? Iya, mau. Aduh. Tuh kan, sekarang aku nggak mau ngeliat wajah kamu. Mending kamu pergi aja. Apa? Hancur semuanya, kesel. Ya hancur itu gara-gara sifat kamu sendiri. Awas, aku punya dendam sampai kapanpun. Aku dendam sama kamu. Hancur karena ulah kamu sendiri. Pengen jadi nyalain orang lain, kebiasaan deh. Udah mendarah daging kali. Permisi bos, non. Oma sekarang lagi nunggu di rumah. Ya udah, saya permisi. Kamu kemana? Mau pulang lah. Udah selesai kan urusannya? Belum selesai. Aku tadi bilang apa? Kamu harus ketemu dengan om aku. Iya, tapi kan aku... Pokoknya aku nggak mau tahu. Walaupun kamu mau menolak sekarang, jangan salahkan aku jika aku selalu mengejar dirimu. Aku nggak tahu permasalahannya, aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba... Pokoknya nggak mau tahu. Kamu belum punya suami kan? Belum. Pacar? Nggak ada. Tunangan? Nggak punya. Ya udah, kamu ikut aku aja. Jadi istri aku. Aku penculikan kenalin kamu sama om aku. Yuk. Mau kemana sih? Ya pulang ke rumahku. Nanti aku kenalin kamu dengan om aku. Oke? Nanti aku anterin kok. Tapi sebelum itu kita ke salon. Yuk, ayo masuk. Bos, Ingat ya, siap bos. kamu sudah bikin kesalahan terhadap aku. Kamu sudah dorong-dorong aku. Siapa suruh kamu dorong aku tadi? Maafin saya bos. Belum selesai. Hey Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hey Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindu